Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Masda dalam pembelajaran tematik 4, tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sekarang ini, kita akan mempelajari tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Sekedar mengulang pembelajaran sebelumnya, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab kepada seseorang atau kepada kelompok untuk mengetahui informasi lebih dalam. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Narasumber atau informan adalah orang yang diminta opini atau informasi dalam proses wawancara. Pewawancara atau wartawan adalah orang yang mewawancarai, mengajukan pertanyaan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan hasil isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dengan bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tuliskan jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas dan pendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Berikut ini adalah contoh kesimpulan hasil wawancara. Tanaman padi akan tumbuh subur di dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan. 1. Membaca hasil wawancara dengan utuh. 2. Perhatikan hal-hal yang penting yang ada dalam wawancara. Ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun dalam memberikan tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh tanggapan hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan, isi laporan
juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital juga sudah tepat. Presentasi hasil laporan wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah cara melakukan presentasi yang baik. 1. Membuka presentasi dengan ucapan salam. 2. Memperkenalkan diri. 3. Menyampaikan hasil laporan wawancara dengan sebaik mungkin. 4. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali memperhatikan orang yang menyimak. 8. Jika kesulitan menghafal teks, gunakan catatan kecil, poin-poinnya saja. Dan yang ke-9, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Teman-teman sekalian, demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.